Teman-teman, IHSG semakin dekat dengan 7.000 nih. Kira-kira nanti pada saat harga IHSG sudah 7.000, strategi kita apakah kita masih tetap hold atau mulai profit taking nih? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video ini saya juga akan memberikan insight ya, di mana nikel juga OTW mencapai 25.000. Nah, saham seperti Antam, Incon, dan Harum, kira-kira prospeknya seperti apa? Yuk langsung saja video ini kita mulai. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel AJ Invest. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk ikutan Clubhouse bersama AJ Invest setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, supaya teman-teman juga bisa ikut bertanya apapun yang ingin teman-teman tanyakan bisa ditanyakan di Clubhouse. Nah, kita coba lihat market global dulu ya teman-teman. Kalau kita lihat indeks ya di Eropa dan di Amerika, rata-rata yang terjadi koreksi itu di Eropa dan Amerika. Sedangkan kalau kita lihat di Asia, justru malah beberapa indeks terjadi rally. Dan kalaupun koreksi tidak terlalu dalam. Nah, sekarang kalau kita perhatikan apa sih yang menyebabkan Eropa dan Amerika terjadi koreksi seperti ini. Nah, kita perhatikan yang satu ini. Jadi teman-teman, ini adalah video yang teman-teman nanti bisa mungkin nonton juga di YouTube. Judulnya Ukraine Crisis ya. Biden convinced Russia plans invasion, but diplomacy still possible. Jadi di dalam speech ini, si Biden ini mengatakan bahwa dia cukup convinced atau yakin bahwa Russian itu akan invade Ukraine. Nah, jadi speech atau kata-kata seperti ini membuat orang itu cukup khawatir. Apa benar Rusia zaman sekarang ini masih akan melakukan invasion? Karena itu akan membuat atau menciptakan katastrofi ya, sampai ada negara melakukan invasion ke negara lain. Nah, oleh karena itu Eropa dan juga Amerika, mereka banyak yang uncertain kan, tidak pasti dan gelisah, sehingga kita bisa melihat indeksnya terjadi koreksi di dua benua tersebut. Sedangkan di Asia ini kita fine-fine aja, kita nggak ikutan perang ya, kita di Indonesia malah ekonomi bagus dan seterusnya, sehingga kita tidak terjadi koreksi yang cukup signifikan. Oke, sekarang kalau kita melihat IHSG ya, di harga pada saat video ini dibuat 6892. Jadi hampir sekitar 110 poin lagi kita mencapai 7.000, dan itu menjadi checkpoint yang cukup luar biasa untuk IHSG. Dan kemarin terjadi rally 0,84. Nah, sekarang kita melihat logika di belakang ini dulu ya. Kalau Amerika itu sangat yakin ya akan terjadi perang, misalkan ya market tuh sangat-sangat takut terhadap kalau Ukraine akan diserang sama Rusia, itu indeks mereka tidak akan koreksi cuma 0, berapa persen atau 1%. Kalau menurut saya memang mereka sangat optimis bahwa akan terjadi perang ya. Kemungkinan besar sudah terjadi koreksi seperti 2-3% di indeks Amerika ataupun di Eropa, karena ketakutan sudah sangat-sangat tinggi. Nah, tetapi kalau kita lihat justru terjadi koreksi di Amerika itu cuma 0, sekian persen, dan di Eropa juga ya hanya Moskow yang minus 3%, sisanya tidak terlalu signifikan. Artinya mereka juga masih uncertain, masih ada hope bahwa perang tidak akan terjadi dan mereka akan masih melakukan diplomasi. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman histerik atau panik baca-baca berita atau headlines yang membuat teman-teman takut, kita tetap harus mengerti dulu ya bahwa mereka pun yang bahkan Presiden Amerika mengatakan convince akan melakukan invasion, ternyata marketnya cuma koreksi 0, sekian persen. Jadi menurut saya market itu panik bukan semata-mata tentang Ukraine crisis ya, ada banyak hal yang sedang berlangsung. Nah, seumpamanya nih kalau memang terjadi invasion ya, yang menurut saya mungkin tidak sampai World War III ya, itu kita justru diuntungkan loh secara IHSG atau Indonesia, karena kita paling banyak komoditas dan rata-rata pada saat perang harga komoditas itu naik sangat signifikan. Jadi Indonesia kalau yang mayoritas kita pegang komoditi, kita akan diuntungkan dengan situasi ini karena kita tidak ikut perang bersama mereka. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalkan satu hal lagi ya, mereka cukup yakin ya, misalkan Amerika atau Eropa, mereka yakin bahwa oke, mereka akan melakukan perang. Masa sih mereka masih terus asik melakukan belanja gitu kan ya. Kita lihat ternyata di IHSG 1 minggu terakhir asing belanja 3,79 triliun. Ini lumayan loh ya dalam hanya waktu periode 1 minggu. Berarti kalau misalkan mereka tidak optimis dengan secara global ya. Karena kan kalau perang itu secara global akan kena dampak. Mereka mungkin harusnya sudah tidak belanja atau mungkin bahkan mulai melakukan exit. Karena mereka lebih mengerti situasi di Ukraine sana.
ternyata mereka justru belanja di IHSG sebesar 3,7 triliun. Menunjukkan apa? Mereka cukup optimis terhadap IHSG atau negara Asia, jadi mereka terus melakukan pembelanjaan di IHSG. Berarti untuk kita apa? Sementara ini IHSG masih cukup aman-aman nih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nikel yang satu ini ya. Mungkin teman-teman yang sudah ikutin Edge Invest sudah banyak dengar tentang CPO dan coal. Nah, sekarang untuk nikel saya akan melakukan update sedikit. Jadi pada saat video ini dibuat, nikel ini terjadi rally lagi dan nikel mencapai all time high di 10 tahun terakhir. Yes, sekarang harga nikel di 24.609. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat tren seperti ini ya, di mana kalau memang situasi di Ukraine masih terus tetap memanas, ini sebenarnya akan mendongkrak harga-harga komoditi dan salah satunya adalah nikel. Nah, tidak heran sih kalau nikel nggak lama lagi mencapai harga 25.000 teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya, Antam dan Inco ini kan adalah saham-saham yang berhubungan dengan nikel. Nah, sekarang Antam itu sempat terjadi koreksi pada saat mereka sideways sudah lama di 2200 ya. Mereka sempat mencapai ke 1700-an. Lalu nggak lama kemudian kita melihat ada rebound, ya kan, itu di Antam. Dan di tanggal 18 kemarin kita lihat Antam rally sebesar 7% dalam waktu satu hari. Sekarang kita lihat Inco. Inco juga kita melihat sepanjang tahun mereka sideways ya. Tetapi Inco sedikit berbeda. Mereka tidak ada terjadi koreksi yang sebanyak Antam ya. Dimana kalau kita lihat Antam koreksi lumayan. Kalau Inco sekarang mereka sudah bahkan mulai kembali kepingin rally setelah sideways cukup lama. Nah, kita lihat kemarin di tanggal 18 Februari Inco itu terjadi rally sebesar 3,16%. Lumayan, oke. Nah, kalau Harum teman-teman, kalau misalkan baru mau belanja saham ini, saya tidak terlalu sarankan ya, karena saham ini sudah rally dari harga yang di bawah 6.000 sekarang sudah 10.000. Jadi bagi teman-teman yang kalau sudah punya saham ini ya hold saja karena masih belum perlu profit taking. Tetapi kalau teman-teman yang baru kepingin beli saham Harum ini, saya mungkin pertimbangkan untuk wait and see dulu ya, cari entry point yang lebih baik, misalkan di bawah 10.000 baru teman-teman mau belanja, silakan supaya teman-teman resikonya tidak terlalu besar. Oke, sekarang kita lihat ya sentimen yang ada di ketiga saham ini. Pertama, Antam. Jadi teman-teman baca headline sini ya. Mangkrak bertahun-tahun smelter Antam di Halmahera Timur beroperasi akhir 2022. Jadi kalau teman-teman baca berita atau ikutan berita bahwa ternyata salah satu smelter Antam itu akan mulai beroperasi di akhir tahun 2022. Jadi ingat ya, kalau smelter nanti sudah beroperasi berarti di tahun 2023 laporan keuangan mereka keluar itu mereka akan ada lonjakan revenue atau profit karena smelter mereka sudah mulai running. Nah, sekarang kalau Inco ya, coba baca yang satu ini, mengalokasikan belanja modal atau capex sebesar 120 juta USD atau 1,72 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan proyek smelter di 2022. Nah, teman-teman, kalau sentimen untuk Harum diproyeksikan mampu lonjakan kinerja keuangan tahun 2022. Kenaikan didukung mulai produksi smelter nikel dengan target 18.000 ton nickel pig iron ya. Jadi teman-teman, maksudnya apa? Smelternya si Harum ini kan sudah jadi di tahun 2022. Jadi nanti laporan keuangan mereka pada akhir tahun 2022 ini mungkin terjadi lonjakan harga. Ya, nanti kita juga melihat kalau nikel semakin terus harganya naik, ini tahun-tahun ke depan memang Harum akan sangat diuntungkan dengan adanya smelter ini. Nah, jadi kita lihat dari ketiga sentimen, Antam, Inco, dan Harum semua sudah sangat baik. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lihat dari sisi fundamental ya. Pertama kita lihat dari Antam. Antam ini adalah hasil 1 tahun di tahun 2020. Kita bandingin dengan 9 month, yaitu 3 kuartal di tahun 2021. Nah, performance mereka ini sudah mengalahkan 1 tahun full di tahun 2020. Ini masih belum keluar loh ya laporan keuangan kuartal keempat di tahun 2021. Jadi sudah hampir pasti mereka akan beat atau mengalahkan performance di tahun 2020 ya kalau nanti pada saat kuartal keempat keluar. Nah, begitu juga dengan Inco. Inco teman-teman lihat di 1 tahun full year 2020 ya. Mereka ini tidak sebaik dengan 3 kuartal digabung ya 9 month di tahun 2021 ya, dimana kita lihat net profitnya 1,8 triliun, operating profit mereka di 2,3 triliun, sedangkan di 1 tahun full di tahun 2020 mereka cuma 1,5 triliun. Nah, dan kalau kita bandingin di tahun-tahun sebelumnya, mungkin 2020 kan tahun COVID ya, di tahun sebelum-sebelumnya justru malah semakin rendah karena harga nikel waktu itu tidak terlalu tinggi. Dan begitu juga dengan Antam, operating profit Antam itu
di 2,3 triliun padahal ini baru 9 month. Sedangkan yang sebelumnya 2020, 2019, dan 2018 seluruhnya sudah one full year, kalah dengan 3 kuartal digabung di tahun 2021. Nah, jadi teman-teman bisa melihat performance mereka kedua ini sangat cemerlang ya untuk saat ini. Dan kalau dari sisi PBV, di Antam ini 2,4 dan kalau Inco di 1,61. Nah teman-teman, sekarang kita saatnya melihat lebih detail lagi ya. Jadi ini adalah harga nikel. Kita coba perhatikan. Tadi kan 3 kuartal pertama untuk Antam dan Inco mereka perform spektakuler ya. Itu pada saat nikel di harga 17.000. Oke, 17.000 ada sempat koreksi dan pada saat Oktober 1, kuartal ketiga berarti ya. Ini mereka bergerak di average sekitar 17.900-an ya. Itu rata-rata mereka. Nah, kebayang nggak? Pada saat nanti konsolidasi kuartal keempat 2021 keluar, itu harga nikel ada di kisaran 20.000 average mereka ya di sekitar sini. Berarti nanti performance mereka akan jauh lebih baik lagi pada saat nanti full year 2021 keluar. Itu adalah untuk Antam dan Inco. Nah, sekarang teman-teman kebayang nggak ya? Di tahun 2022 ini mereka ini sekarang rata-rata di 22.500 harganya dan sekarang is still going atau rising up ya. Ini sangat spektakuler lagi. Jadi kalau nanti mereka terus terjadi kenaikan dan mereka sideways aja di atas 20.000, bisa kebayang nggak teman-teman performance mereka seperti apa ya? Yang sebelumnya rata-rata di 17.000 saja mereka sudah perform sangat cemerlang, apalagi mereka bergerak rata-rata di 22.000. Ya, itu mengerikan sekali performance atau laporan keuangan mereka akan sangat spektakuler. Dan ditambah kalau smelter mereka sudah mulai beroperasi, berarti production mereka akan semakin banyak lagi dan mereka akan sangat diuntungkan. Berikutnya kita sekarang akan melihat dari sisi bandarmologinya teman-teman. Jadi ini adalah broker summary dari 1 minggu terakhir ya, dari tanggal 14 saya ambil. Untuk Antam kita bisa melihat bahwa top 8-nya mereka ini, saya ambil top 8 karena agak banyak yang melakukan transaksi ya. Kita melihat dan kalau kita bandingin dengan top sell, ternyata untuk Antam agak sedikit sideways tetapi lebih cenderung ke beli, oke? Lebih banyak ke akumulasi. Nah, kita lihat dari broker yang melakukan akumulasi dulu ya. YURX, KZBB, LGZB, CCAT ini rata-rata adalah broker yang tidak banyak retailnya. Oke, sekarang kita bandingin dengan yang jualan dulu nih ya teman-teman. Ada XC, oke, SQ ini majority memang banyak retail, tapi bukan berarti bandar nggak ada yang pakai sekuritas ini ya. Ada YP, nah YP juga banyak melakukan penjualan dan ada BK. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa Antam ini dalam 1 minggu terakhir ada terjadi mulai akumulasi. Nah, bagaimana dengan Inco? Kalau Inco saya melihat sedikit sideways ya. Kalau dari top 8, kita melihat ternyata masih agak sideways, belum ada terjadi majority atau mayoritas akumulasi. Dan kalau kita melihat yang beli ini ada BQ, ZP, CCRX, EP, BKYUMI, dan yang jual adalah AZAI, OD, KZ, YPLG. Jadi kalau kita lihat yang melakukan penjualan agak berimbang ya, tidak terlalu dominasi salah satu oleh retail. Jadi teman-teman kalau Inco mungkin sedikit sideways ya. Kalau Antam ada sedikit akumulasi kalau kita membahas dari sisi bandarmologinya. Nah, jadi sekarang kembali lagi nih ke teman-teman. Kalau kita melihat dari keseluruhan, Antam dan Inco sama-sama performance-nya secara fundamental akan bagus, dan kalau nikel terus naik, mereka kedua-duanya kemungkinan besar akan mulai uptrend. Nah, tetapi kalau teman-teman mau pilih yang mana, ini semua kembali bebas ke teman-teman. Ya, Antam saya cuma ingin ingatkan bahwa Antam itu agak diversifikasi ya. Mereka ada emas, mereka ada bauksit dan seterusnya. Sedangkan kalau Income mungkin mereka akan lebih terkonsentrasi ke nikel. Cuma jenis nikel mereka agak sedikit beda dibanding dengan Antam. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan. Nah, untuk Harum, kenapa saya tidak memberikan lebih detail explanation ya? Karena seperti yang saya bilang, Harum ini harganya kalau 10.000 ke atas masih tidak terlalu menarik kalau teman-teman baru mau beli. Tetapi kalau teman-teman sudah punya, tidak perlu terburu-buru profit taking karena mereka kedepannya masih sangat cemerlang dan kemungkinan bisa lanjut rally mungkin sampai ke 12.000 ke atas. Jadi teman-teman yang sudah punya nggak perlu panik. Tetapi kalau teman-teman baru mau beli Harum, mungkin tunggu di bawah harga 10.000 baru teman-teman bisa pertimbangkan cari entry range. Oke, sekarang pertanyaannya adalah jika
IHSG sudah mencapai harga 7.000, apa yang harus kita lakukan ya? Jadi mungkin teman-teman sudah menunggu-nunggu nih waktu kalau di mana IHSG sampai 7.000. Saya perlu ingatkan kembali ya strategi ini supaya teman-teman tidak salah langkah. Jadi kalau IHSG nanti sudah sampai 7.000, itu bukan berartinya teman-teman langsung panic selling lalu jual semua posisi teman-teman. Kita analisa dulu situasinya. Apakah asing masih belanja? Kalau nanti pada saat IHSG di 7.000, asing ternyata masih belanja nih teman-teman, maka teman-teman masih bisa hold. Oke, kita nggak mau ya nanti pada saat 7.000 teman-teman atau retail banyak yang lepas barang, sedangkan bandar malah pungut semuanya, nanti mereka bisa lanjut bikin rally teman-teman karena kehabisan barang sudah sulit mencari entry range karena mereka akan terus bawa naik ke atas, jadi teman-teman masih kesulitan mendapatkan barang. Nah, akan tetapi kalau di 7.000 asing mulai berjualan, asing sudah mulai berhenti membeli ya, mereka sudah wait and see. Nah, di sini strategi yang perlu teman-teman lakukan. Teman-teman bisa mulai melakukan partial atau exit di saham-saham yang sudah rally banyak ya, yang dekat dengan resistance atau yang sudah all time high, teman-teman boleh mulai exit. Lalu apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman switching ke saham-saham yang ada di support atau masih belum rally sama sekali. Kenapa? Karena IHSG menurut saya kalau nanti sudah sampai 7.000 dan mereka mau koreksi, koreksinya pun tidak akan terlalu besar ya, mungkin mencapai ke 6.800 atau 6.650, itu yang mentok-mentoknya. Jadi mereka akan lebih bergerak sideways di 6.007 atau sampai 7.000. Nah, kalau misalkan IHSG bekerja seperti itu ya, sideways ya, berarti kan artinya mereka dana-dana ini akan berputar ya, dari saham-saham yang agak tinggi mereka akan berputar ke saham-saham yang under value atau yang masih belum rally. Jadi teman-teman bisa ikutan nih beli saham yang masih murah dan jual saham yang sudah rally. Jadi teman-teman jangan artinya teman-teman panik lalu jual semua posisi 100% cash, oke? Karena nanti teman-teman takutnya tidak mendapatkan saham-saham atau posisi karena saham-saham nanti kalau nggak koreksi secara signifikan, takut kan teman-teman untuk belanja. Jadi kira-kira strateginya seperti itu ya. Untuk sementara ini masih tetap kita pegang banking, itu sangat penting. Komoditis udah pasti ya, komoditi kalau misalkan situasi memanas di Ukraina ya komoditi naik, kita akan diuntungkan. Dan yang berikutnya adalah properti. Kalau teman-teman bisa melihat properti ini masih belum terjadi rally ya. Jadi kalau teman-teman mau belanja sektor properti silakan, jangan nanti udah rally baru teman-teman mau belanja. Justru gunakan kesempatan ini sebelum mereka terjadi rally, teman-teman bisa belanja. Oke, kira-kira dari saya sudah cukup ya. Sejauh ini sudah banyak informasi yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang pemula, jangan lupa untuk nonton ketiga video ini ya, tentang right issue, tentang mempelajari atau menganalisa bandarmologi, dan juga 5 saham yang bisa menggantikan deposito teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan subscribe channel Edge Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.